Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah kolonialisme Inggris di Indonesia. Awal mula kolonialisme Inggris. Kolonialisme Inggris di Indonesia terjadi pada tahun 1811 sampai 1816. Kolonialisme Inggris di Indonesia dimulai setelah disepakatinya kapitulasi Tuntang yang berisikan seluruh jajahan Belanda di Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris. Gubernur Jenderal East India Company atau EIC, Lord Minto, yang berkedudukan di Kalkuta, India, kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur atau Wakil Gubernur untuk Hindia Belanda. Raffles didampingi oleh suatu badan penasihat yang disebut Advisory Council. Tugas utama Raffles adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Kebijakan kolonialisme Inggris di Indonesia. Landasan pemerintahan Inggris di Indonesia itu ditentukan oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh Inggris di India. Pada prinsipnya, Thomas Stamford Raffles ingin menciptakan suatu ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang telah lebih dahulu diterapkan oleh VOC dalam upaya menjalin kerjasama dengan para raja dan bupati. Secara konkret, Raffles ingin menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang dilakukan pada masa VOC, di mana hal ini selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya kepada para petani. Di sini ada kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Lalu yang kedua, masing-masing keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dan yang keempat, ada menghapuskan perbudakan. Di dalam kolonialisme Inggris di Indonesia, Thomas Stamford Raffles memiliki 3 asas. Yang pertama, segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan, dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga. Yang kedua, peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan sebagai penggantinya, mereka dijadikan bagian yang terintegrasi dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri barat. Dan yang ketiga, berdasarkan para anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini, para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau land rent atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Penguasaan Inggris kepada Indonesia. Inggris menguasai Indonesia dengan kurun waktu 5 tahun saja. Karena terjadi perubahan keadaan di Eropa di mana kekuasaan Napoleon jatuh sehingga Belanda bebas dari kekuasaan Prancis. Pada saat kolonialisme Inggris di Indonesia, Raffles memiliki 2 peninggalan. Yang pertama, Candi Borobudur ditemukan pada 1814 saat Raffles mengunjungi Semarang dan mendapat laporan temuan batu di sekitar desa Bumi Segoro. Dan yang kedua, bunga Rafflesia arnoldi ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stamford Raffles. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.